Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Yesus mengingatkan kita akan arti identitas kita sebagai para pengikut Kristus. Bahwa mengasihi itu adalah inti terdalam dari identitas kita. Tanpa semangat cinta kasih itu, kita kehilangan jati diri sebagai para pengikut Kristus. Ajaran Yesus tentang kasih itu bukan bermuara kepada definisi-definisi logis, filosofis yang berbau puitis romantis, tetapi pada hal-hal konkret setiap hari. Lewat hal-hal yang kelihatan kecil dan sederhana. Kalau kita baca di dalam surat pertama Yohanes, kasih itu tidak diartikan dalam konsep-konsep yang abstrak, konsep yang sulit, tetapi merujuk pada satu fakta bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu dan Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes bab 4 ayat yang ke-10. Mengasihi versi Yesus tidak berhenti pada kasih terhadap orang-orang yang juga mengasihi kita. Halnya tidak berhenti pada orang-orang yang menjadi teman kita, yang dekat dengan kita, yang menjadi sahabat kita. Kita dituntut untuk mengasihi musuh-musuh kita dan bahkan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita harus mengakui bahwa perintah ini tidak mudah. Agaknya sulit untuk dilakukan di dalam hidup kita setiap hari. Namun kalau kita merenungkan perintah ini lebih dalam, perintah ini sebenarnya pertama-tama bertujuan untuk kebaikan kita. Ketika kita membalas kebencian dengan kebencian, sebenarnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa dengan membalas rasa sakit hati yang sementara kita alami itu akan terobati. Namun nyatanya tidaklah demikian. Kita malah membuat luka di dalam diri kita semakin parah. Membenci dan balas dendam mungkin juga memberi luka kepada orang yang kita benci. Tetapi sebenarnya luka kitalah yang lebih parah daripada luka orang yang kita benci itu. Maka dari sudut pandang medis, menyimpan kemarahan dan kebencian di dalam hati ternyata memicu banyak penyakit. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa sebenarnya alasan utama mengapa kita dituntut untuk mengasihi musuh dan bahkan berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Tentu alasan utamanya adalah iman kepada Kristus yang lewat seluruh hidupnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa itu selalu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Maka bila kita hanya mengasihi orang-orang yang juga mengasihi kita, apa bedanya dengan orang-orang berdosa? Mengasihi musuh adalah suatu keharusan bagi kita, karena halnya menjadi tanda yang paling jelas dari identitas kita sebagai anak-anak Allah yang murah hati bagi semua orang. Siapa diri kita
sehingga kita betul-betul mau dengan kerelaan hati mengasihi itu. Kita adalah orang-orang terpanggil, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak kasih dari Allah. Maka marilah kita juga belajar untuk sampai kepada titik itu, mengasihi siapa saja dan berbuat baik kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita berjalan sendiri, rasa-rasanya sulit untuk mempraktekkan semangat kasih ini. Tetapi kalau kita minta Roh Kudus, maka Tuhan pasti membantu kita untuk juga bisa mengasihi dari apa yang kita nikmati, yang kita alami setiap hari. Perjumpaan-perjumpaan kita dengan saudara dan saudari kita adalah saat di mana kita boleh berbagi kasih dan menjadikan mereka sahabat, bahkan saudara dan saudari kita di dalam iman. Dan yang kedua, mari kita belajar supaya tidak menyimpan kemarahan dan kebencian. Karena sekali lagi, kita yang terluka. Maka mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan, supaya kita menjadi orang-orang yang bebas, yang boleh terus menerima aliran berkat dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.